hingga hari ini sebanyak 34 perjalanan kereta api masih dibatalkan imbas banjir yang merendam jalur kereta api di Pekalongan di Jawa Tengah. Calon penumpang memilih pengembalian tiket atau refund meski harus antri di stasiun. Jalur kereta api Petak Pekalongan Sragi belum kembali normal hingga pagi ini. Banjir mulai surut, namun 2 lajur rel bisa dilintasi dengan kecepatan hanya 20 km per jam. Pihak PT KAI menyatakan hingga hari ini baru sebagian lintasan rel sudah kembali normal. Sisanya masih dalam perbaikan dan penguatan struktur bantalan rel untuk memastikan keamanan perjalanan kereta. Sebelumnya, banjir yang merendam kota Pekalongan ini melumpuhkan perjalanan kereta api rute Jakarta-Semarang. Jalur rel sepanjang 500 meter terendam banjir setinggi 20 hingga 50 cm. Akibatnya, ada 38 perjalanan kereta Daop 4 Semarang dan Daop 1 Jakarta dibatalkan dalam 2 hari terakhir. Dan hingga pagi ini, sebanyak 34 perjalanan kereta api masih dibatalkan demi keamanan perjalanan. Data KAI Daop 1 ada total 2.500-an calon penumpang batal berangkat dan 900-an diantaranya memilih pengembalian tiket atau refund. Di Stasiun Gambir, Jakarta Pusat, ratusan calon penumpang memilih merefund tiket pada Minggu pagi imbas pembatalan 10 perjalanan kereta. Sementara di Stasiun Senen ada 5 perjalanan kereta yang dibatalkan. PT KAI memastikan pengembalian biaya tiket 100% bagi calon penumpang yang merefund tiket maksimal 7 hari dari jadwal keberangkatan. Tim Liputan iNews melaporkan. Meski harus antri hingga siang ini, masih banyak calon penumpang yang mengajukan pengembalian tiket perjalanan kereta api. Berikut liputan jurnalis Kea Dela Rosa dari Stasiun Gambir, Jakarta Pusat. Hari ini pihak PT Kereta Api Indonesia masih terus melakukan normalisasi dan pengaturan perjalanan kembali untuk rute jarak jauh dikarenakan adanya banjir di beberapa wilayah yang memberikan dampak kepada beberapa peron ataupun stasiun khususnya di Kota Jakarta, Pekalongan, dan Semarang. Saat ini saya sedang berada di Stasiun Gambir dan tepat di belakang saya sudah banyak sekali pengunjung yang berdatangan dari pagi untuk melakukan antrian dan refund tiket. Dan hari ini beberapa pengunjung di belakang saya ini juga sudah mengantri untuk melakukan refund tiket yang tentunya hingga kini informasi yang kami dapatkan dari petugas KAI yakni bahwa beberapa peron yang terdampak banjir begitu sebelumnya sudah mulai surut, namun pihak KAI tetap memberikan pengembalian untuk tiket-tiket jarak jauh dikarenakan untuk meminimalisir keterlambatan yang lebih besar. Untuk mengetahui bagaimana tanggapan dari para penumpang yang saat ini melakukan refund tiket, langsung saja kita tanyakan ke salah satu penumpang yang ada di sebelah kanan saya. Selamat pagi Bapak, izin. Bapak, saya ingin bertanya bagaimana tanggapan Bapak terkait adanya refund tiket yang dilakukan oleh pihak KAI hari ini, Pak? Saya kira cukup baik ya karena jadi istilahnya kita bisa cari alternatif lain gitu ya dari perjalanan yang akan kita lakukan. Saya kira cukup baik Mbak ini ya. Terkait jarak Bapak perginya nih kemana dan kemana, akhirnya Bapak memilih alternatifnya seperti apa Pak? Oh, saya kebetulan kemarin itu kan ke Pekalongan. Pas kebetulan perjalanan pulang. Kalau perjalanan perginya nggak masalah, tapi perjalanan pulangnya kebetulan hujan dan nggak bisa banjir gitulah. Karena mayoritas hampir sekitar berapa persen dari kota Pekalongan itu terendam banjir kemarin. Gitu. Baik Bapak, semoga bisa melanjutkan perjalanannya dengan transportasi alternatif lain. Terima kasih Pak. Dan memang seperti itu pemirsa, karena beberapa hari kemarin cuaca buruk di Jakarta, Pekalongan, dan juga Semarang. Hal ini memberikan dampak ke kereta api sehingga para penumpang ingin menentukan pilihannya dengan menggunakan jalur darat lainnya. Terkait para penumpang yang ingin melakukan refund tiket bisa datang ke Stasiun Gambir dari pukul 6 pagi hingga pukul 8 malam. Dan tiket dikembalikan sebesar 100% untuk seluruh penumpang. Dari Jakarta, Kea Dela Rosa, Jamie, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, calon penumpang yang gagal berangkat di stasiun Cirebon sebagian diangkut menggunakan bus menuju Jakarta. Sebagian lainnya memilih menunggu kereta datang dan menjadwal ulang perjalanan mereka.
Penumpang tujuan Jakarta ini antre menukar tiket perjalanan kereta api PT KAI Daop 3 Cirebon akibat gangguan genangan air di sejumlah titik. 2 bus dikerahkan PT KAI untuk mengantar penumpang tujuan Jakarta dini hari tadi. Masih banyaknya penumpang yang terdampak, PT KAI akan menambah lagi bus untuk penumpang. Sementara calon penumpang lain memilih tetap menggunakan kereta api meskipun datangnya terlambat sekitar 2 jam. Sementara penumpang tujuan Jakarta memilih menunda perjalanan. PT KAI melakukan rekayasa perjalanan kereta api dengan membatalkan puluhan perjalanan. 28 kereta api batal berangkat, sedangkan 7 kereta api memutar ke jalur selatan. Dari Cirebon, Jawa Barat, Mahardika, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lain, pemirsa, sejumlah pemotor masuk jalur tol Semper, Jakarta Timur. Meski sudah tidak ada banjir, pemotor menyangka motor masih diperbolehkan untuk masuk tol. Para pengendara motor ini melaju di jalan tol Semper, Jakarta Timur menuju Marunda. Para pemotor diduga tidak mengetahui jika sudah tidak diberlakukan lagi, motor boleh masuk jalan tol. Di jalur arteri Semper sudah tidak ada banjir yang menggenang, di jalan tol tidak ada petugas yang mengawasi. Para pemotor keluar di pintu tol Marunda, sementara petugas sudah dikerahkan untuk mengantisipasi pemotor masuk tol. Kalau kamu nggak apa-apa, kamu nggak nabrak bapak saya, Pak. Tanggung jawab, Pak. Kalau ibu saya nggak selamat, bisa kamu gantiin nyawanya? Bisa. Di bawah guyuran hujan, perempuan ini terus menangisi jasad ibunya yang terbujur kaku di samping halte Jalan Haji Darip, Cipinang, Jatinegara, Jakarta Timur, Minggu dini hari. Ia tak menyangka sang ibu yang baru saja berteduh dengannya di bawah halte tewas dengan tragis. Peristiwa bermula ketika mobil bak terbuka melaju dengan kecepatan tinggi dari arah Klender menuju Kampung Melayu. Saat melintas di depan kantor imigrasi Jakarta Timur, mobil kehilangan kendali hingga menabrak beton pembatas jalur Transjakarta. Kerasnya benturan membuat mobil terpelanting ke arah halte lalu menabrak korban yang sedang berteduh dari hujan. Pengemudi mobil kemudian dibawa ke kantor polisi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dari Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan. Saat banjir melanda, tak hanya sampah yang muncul ke permukaan, tetapi juga ular. Seperti di Kemayoran, Jakarta Pusat saat sibuk menangani banjir, warga juga sibuk menangkap seekor ular sanca. Warga dibuat panik saat melihat seekor ular sanca sepanjang 3 meter masuk permukiman saat banjir menerjang di kawasan Kelurahan Serdang, Kemayoran, Jakarta Pusat. Keberadaan ular diketahui saat air mulai perlahan surut dan diduga berasal dari Kalisunter tak jauh dari lokasi. Warga yang melihat ular merayap masuk ke gang pemukiman langsung berusaha menangkapnya karena khawatir melukai anak-anak. Tak butuh waktu lama, ular bisa ditangkap dan dimasukkan ke dalam karung. Ular lalu dibawa warga ke area masjid yang tidak tergenang banjir. Warga mengaku kejadian ular masuk saat banjir ini baru pertama kali terjadi. Usai diamankan, ular lalu diserahkan ke warga yang menyukai hewan melata. Dari Jakarta, Niko Prayoga, iNews melaporkan. Di kawasan Cipete Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan, tembok sepanjang 100 meter ambruk dan menutup saluran air. Petugas PPSU dan Dinas Tata Air mengevakuasi puing tembok sepanjang 100 meter yang ambruk dan menutup saluran air. Menurut warga, longsor terjadi saat hujan deras sejak semalam. Meski tidak ada korban jiwa, namun warga Jakarta tetap dihimbau lebih waspada. Ya, banjir tak kunjung surut, niat ke pelaminan tetap lanjut. Pasangan pengantin warga Kapuk Pedongkelan Cengkareng, Jakarta Barat rela menerobos banjir menuju lokasi resepsi pernikahan. Sang suami bahkan menggendong istrinya demi sampai ke kursi pengantin. Meski harus menggendong sang istri menerobos banjir, mempelai pria di Pedongkelan Cengkareng, Jakarta Barat ini tak surut membawa istri tercintanya ke lokasi resepsi pernikahan.
Meski harus menggulung celana jasnya, sang suami memastikan istrinya yang sudah rapi berkebaya pengantin tidak basah terkena banjir setinggi 20 cm. Video ini pun viral dan membuat banyak warganet tersentuh. Meski panggung pelaminan terendam banjir, resepsi pernikahan tetap digelar dalam suasana sukacita. Padahal sebelumnya sang mempelai wanita sempat putus asa dan ingin membatalkan resepsi pernikahan. Sempat putus asa juga. Saya pas pagi saya membatalin ya acara saya sampai saya melihat banjir. Saya takutnya orang-orang nggak pada datang. Saya putus asa di situ. Kawasan Pedongkelan, Cengkareng, Jakarta Barat merupakan satu dari puluhan titik banjir di DKI Jakarta sepanjang akhir pekan kemarin. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, hingga pagi ini banjir masih terjadi di sejumlah titik di Jakarta. Salah satunya adalah di permukiman Rawa Indah, Pegangsaan 2, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Hingga siang ini genangan air masih setinggi sekitar 30 cm, bahkan di beberapa titik mencapai beberapa sentimeter. Banjir terjadi sejak hari Minggu lalu seiring hujan deras di DKI Jakarta. Sebagian warga memilih mengungsi, namun beberapa warga tetap bertahan di lantai 2 rumah menunggu air banjir surut. 2 hari dikepung banjir, warga mengaku was-was banjir terus meninggi lantaran hujan deras masih terjadi hingga siang hari ini. Menurut warga, sudah ada bantuan nasi kotak bagi warga yang terkepung banjir. Kawasan Pegangsaan 2 menjadi satu dari puluhan titik banjir di Jakarta sejak akhir pekan kemarin. Ya, banjir ataupun hujan baru saja mengguyur, tapi Jakarta sudah kebanjiran. Dalam sepekan ini, Jakarta sudah 2 kali diterjang banjir. Banjir masih menjadi masalah Jakarta yang belum ditemukan solusinya hingga kini. Bukan sekali, bukan 2 kali, tetapi berulang dari tahun ke tahun. Banjir tidak hanya semata-mata dipicu oleh hujan ekstrim atau kiriman dari Bogor. Tetapi 13 sungai di kota ini juga sudah tidak mampu lagi menampung debit air. Air dari hulu datang bersamaan, sementara Jakarta telah kehilangan daya serapnya. Ruang terbuka hijau Jakarta hanya tersisa 6 hingga 7%. Masalah bertambah ketika tanah Jakarta terus turun akibat pengambilan air tanah dan juga beban bangunan di atasnya. Dampak nyata bukan sekedar genangan, tetapi juga kerugian ekonomi yang mencapai triliunan rupiah. Tercatat 2,1 triliun rupiah kerugian yang ditimbulkan pada tahun 2023 hingga 2024 lalu. Sementara banjir besar di tahun 2025 kembali mencatat kerugian sebesar 1,7 triliun rupiah. Wilayah yang paling sering terdampak nyaris tak berubah, sejumlah wilayah di Jakarta Barat, Jakarta Timur, hingga Jakarta Utara. Pemerintah daerah sudah bergerak seperti berupaya untuk normalisasi sungai, menyediakan rumah pompa, hingga membangun tanggul rob. Namun selama tata ruang tak dibenahi, selama daerah resapan juga terus menyusut dan masih ada yang buang sampah sembarangan, maka banjir Jakarta akan tetap datang. Bukan sebagai tamu yang singgah beberapa menit saja, tetapi sebagai langganan sepanjang waktu. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu di Karawang, Jawa Barat, banjir semakin meluas hingga siang hari ini, memaksa warga di 5 kecamatan untuk mengungsi. Sementara itu di Pati, Jawa Tengah, banjir sudah merendam 9 hari, warga mulai terserang sakit. Banjir terus meluas ke sejumlah wilayah yang terendam. Titik-titik sebelumnya tidak terdampak banjir di 5 kecamatan di wilayah Karawang. Sebelumnya di daerah ini air telah surut, namun kembali naik setelah hujan kembali turun. Warga kembali mengungsi dengan dijemput petugas. Disediakan pengungsian di beberapa masjid dan balai desa. Ketinggian air setengah hingga 4 meter merendam permukiman warga hingga sawah yang siap panen. Total rumah yang terdampak banjir mencapai 1.200 lebih dengan jumlah warga terdampak sekitar 2.500 jiwa. 9 hari banjir mengepung desa Mustoko Harjo Pati dengan ketinggian mencapai 1,5 meter. Warga menggunakan perahu untuk keluar masuk desa. Kondisi air yang keruh membuat warga terdampak banjir sudah mulai terserang penyakit gatal dan demam. Hingga kini helikopter tidak bisa terbang. SAR gabungan menempuh jalur darat untuk mengevakuasi warga. Tim kontributor iNews melaporkan.
Pemirsa, banjir yang melanda Pekalongan, Jawa Tengah tak kunjung surut, bahkan semakin meluas. Ratusan warga dievakuasi, terutama bayi dan lansia. Aparat Polres Pekalongan mengevakuasi bayi berusia 15 hari beserta orang tuanya yang terjebak banjir setinggi 70 cm di Desa Pait, Kecamatan Siwalan, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Petugas juga mengevakuasi sejumlah warga lanjut usia dengan cara digendong di tengah genangan banjir. Mereka kemudian dievakuasi menggunakan mobil polisi ke tempat yang lebih aman. Sementara di lokasi pengungsian, kebutuhan dasar warga sangat terbatas. Para pengungsi masih membutuhkan selimut, makanan siap saji, obat-obatan, dan alas tidur. Hingga saat ini, banjir di Kabupaten Pekalongan masih merendam sejumlah wilayah di Kecamatan Siwalan dan Kecamatan Seragi. Desa Pait menjadi wilayah terparah, di mana sebanyak 3.320 jiwa terdampak. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Akibat diterjang cuaca ekstrim, seorang nelayan dan anaknya yang berusia 9 tahun tewas tenggelam karena perahunya terbalik dihantam ombak besar di Buton Tengah, Sulawesi Tenggara. Jasad bocah ditemukan di kedalaman 16 meter di dasar laut. Awas mesin! Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah! Astagfirullahaladzim. Ya Allah! Evakuasi jasad bocah 9 tahun yang ditemukan di kedalaman 15 meter di dasar laut di perairan Talaga, Kecamatan Talaga Raya, Kabupaten Buton Tengah, Sulawesi Tenggara, berlangsung dramatis. Warga sempat kesulitan melakukan evakuasi karena cuaca ekstrim. Tangis warga dan keluarga korban seketika pecah saat melihat tubuh korban diangkat ke atas perahu. Sebelumnya, warga lebih dulu menemukan jasad ayah korban yang telah mengapung di permukaan laut. Kedua korban yang merupakan ayah dan anak sebelumnya terlihat hendak pergi menjaring ikan Sabtu sore menggunakan perahu berukuran kecil. 1 jam kemudian, warga yang sedang berada di tepi pantai melihat sesosok tubuh manusia dengan lampu senter yang masih menyala di kepalanya mengapung di permukaan laut. Polsek Talaga Raya menghimbau warga dan nelayan untuk tidak memaksakan melaut saat cuaca buruk. Dari Kabupaten Buton Tengah, Sulawesi Tenggara, Andi Eba, iNews melaporkan. Tim SAR menemukan puing-puing pesawat ATR 42500 yang membawa 11 penumpang dan hilang di kawasan Gunung Bulu Saraung, Pangkep, Sulawesi Selatan. 1 jenazah ditemukan di tebing dengan kemiringan ekstrim hingga 90 derajat. Operasi pencarian korban pesawat ATR 42500 yang hilang di Gunung Bulu Saraung, Sulawesi Selatan terus dilakukan. Selain pencarian melalui daratan, tim SAR gabungan juga melakukan pencarian melalui pantauan udara, termasuk mengerahkan drone untuk menyisir lereng gunung. Medan yang curam dengan kontur jurang sedalam ratusan meter menjadi kendala petugas dalam mencari korban. Sebelumnya, Basarnas menemukan puing pesawat ATR 42500 di lereng Gunung Bulu Saraung. Badan dan ekor pesawat ditemukan di sebelah utara puncak gunung, namun proses menuju badan pesawat belum bisa maksimal karena kondisi medan yang terjal dan kabut tebal. Sementara itu hingga siang ini baru 1 korban yang berhasil ditemukan. Jenazah ditemukan di dinding tebing dengan kemiringan ekstrim hingga 90 derajat. Evakuasi dilakukan dengan teknik rappelling, yaitu menggunakan tali dari atas tebing. Setelah berhasil ditarik dari dinding tebing, korban rencananya akan segera dibawa menuruni jalur darat menuju posko Tompo Bulu. Pesawat ATR 42500 hilang kontak di Gunung Bulu Saraung pada Sabtu lalu. Pesawat membawa 11 orang, yaitu 8 orang kru dan 3 orang penyewa dari Kementerian KKP. Tim Liputan iNews melaporkan. Seolah tidak pernah jera, aksi tawuran remaja bersenjata tajam dan petasan kembali pecah di Jalan DI Panjaitan, Jakarta Timur. Mirisnya, aksi itu diduga hanya untuk kebutuhan konten di media sosial. Wow! Ayo, terus! 2 kelompok remaja bersenjata tajam saling serang di ruas Jalan DI Panjaitan, Jatinegara, Jakarta Timur.
Bahkan ruas jalan dari arah Cempaka Putih menuju Cawang sempat tak bisa dilalui akibat aksi tawuran. Menurut saksi mata, para pelaku bukan hanya warga sekitar, melainkan warga dari luar kawasan seperti Klender, Pisangan, hingga Bogor. Diduga tawuran sengaja dilakukan untuk membuat konten di media sosial. Warga berharap pihak kepolisian terus berpatroli sebab tawuran kerap terjadi di kawasan ini dan sudah sangat meresahkan warga. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Belasan remaja konvoi dan nyaris bentrok dengan warga di tepi jalan raya Desa Gambiran, Kecamatan Mojo Agung, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Remaja ini konvoi sambil melempari warga dengan menggunakan batu. Untuk menghindari kondisi yang lebih parah, polisi yang mendapati laporan dari warga langsung datang ke lokasi. Petugas menangkap belasan remaja yang diduga anggota salah satu perguruan silat tersebut. Oleh petugas, para remaja ini digiring sambil mendorong motornya ke Mapolsek Mojo Agung. Setelah dikumpulkan di Mapolsek Mojo Agung, penanganan para remaja ini akan dilimpahkan ke Mapolres Jombang. Dibakar cemburu, seorang ibu rumah tangga di Makassar menganiaya perempuan yang tengah jalan mesra dengan suaminya di tengah keramaian. Korban adalah seorang pemandu lagu di tempat karaoke. Seorang ibu rumah tangga dan sepupunya menganiaya melampiaskan emosi pada wanita yang berjalan mesra dengan suaminya di pusat perbelanjaan Kota Makassar. Wanita ini diduga cemburu pada korban yang berjalan berdua dengan suaminya di tempat keramaian. Korban terjatuh hingga sulit berjalan. Sebelumnya, dua wanita ini sempat terjadi perselisihan hingga pelaku menganiaya korban. Suami pelaku hanya memisahkan, namun penganiayaan terus terjadi dilakukan dua pelaku. Polisi memeriksa korban dan menetapkan ibu rumah tangga serta sepupunya sebagai pelaku pengeroyokan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Syahrul Adiaksa, iNews melaporkan. Hei, ngapain? Diam semua, diam. Mau siapa? Aku sopir truk. Penyergapan dilakukan di salah satu hotel di kawasan Jalan Jamin Ginting, Kota Medan, Sumatera Utara. Saat digerebek, petugas mendapatkan pelaku bersama seorang pria berikut bayi mungil yang diduga akan diperdagangkan. Sebelum menangkap keduanya, petugas terlebih dahulu menangkap dua orang wanita lain, di mana salah satunya seorang ibu hamil yang diduga akan menjual bayinya. Keduanya ditangkap di sebuah rumah kontrakan di kawasan Medan Johor, Kota Medan, Sumatera Utara. Usai ditangkap, keempat pelaku berikut dengan bayi berusia 5 hari langsung digelandang ke Polrestabes Medan. Hasil pengembangan, polisi menangkap 5 tersangka perdagangan bayi lainnya. Karviji juga mengungkap bahwa pelaku melakukan penawaran jual beli bayi dengan modus adopsi anak melalui media sosial. Saat ini, 9 orang tersangka sudah ditahan di sel tahanan Polrestabes Medan dan dijerat dengan pasal Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman di atas 7 tahun penjara. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa, iNews melaporkan. Karena sudah membuat warga ketakutan, seorang pemuda depresi akibat putus cinta mengamuk sambil membawa senjata tajam di Ciledug, Tangerang, Banten. Petugas terpaksa mengikat kedua tangan hingga kaki pemuda tersebut agar tidak kembali menyerang warga. Warga Jalan Wiru Indah, Kelurahan Parung Serap, Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang, Banten, dihebohkan dengan adanya seorang pemuda berinisial RF yang mengamuk sambil membawa senjata tajam jenis golok pada Minggu dini hari. Diduga sang pemuda alami depresi dengan latar belakang asmara, sehingga menyerang secara membabi buta siapa saja, termasuk anggota keluarga yang menghampirinya. Merasa terancam, warga lapor kepada Polsek Ciledug dan UPT Damkar Ciledug untuk membantu menangani sikap agresif sang pemuda karena telah melukai sejumlah orang.
Petugas terpaksa mengikat kedua tangan hingga kaki, antisipasi sang pemuda kembali lakukan penyerangan. Usai dilumpuhkan, pihak keluarga membawa sang pemuda menuju rumah sakit jiwa untuk penanganan kejiwaan yang dialaminya. Dari Tangerang, Banten, Sukron, iNews melaporkan. Nekat melakukan perampasan motor modus mengaku anggota polisi, seorang mahasiswa babak belur dihakimi warga di Pasuruan, Jawa Timur. Aksi pelaku itu dilakukan di lokasi balapan liar. Seorang polisi gadungan diamuk massa di Jalan Raya Surabaya, Malang, tepatnya di Desa Sumbererejo, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Dalam rekaman CCTV, pelaku mengaku sebagai anggota polisi dan berupaya merampas motor salah satu warga yang tengah menonton balap liar. Namun saat diperiksa identitasnya, pelaku diketahui merupakan seorang mahasiswa perguruan tinggi di kota Pasuruan. Warga pun emosi dan menghakimi pelaku. Pasalnya, di lokasi tersebut kerap terjadi perampasan motor mengaku anggota polisi. Diduga pelaku melakukan aksinya bersama 5 rekan lain. Polisi kini masih memburu teman pelaku yang kabur dan menyita borgol kecil untuk menakut-nakuti korban dalam menjalankan aksinya. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Api melalap bangunan yang dijadikan usaha konveksi di kawasan Tambora, Jakarta Barat dini hari tadi. 22 unit damkar dan ratusan personil dikerahkan ke lokasi. Kobaran api cepat membesar dan membakar bangunan usaha konveksi di Jalan Sawah Lio, Tambora, Jakarta Barat dini hari tadi. Panik melihat api cepat membesar di tengah permukiman padat, warga segera melapor ke damkar wilayah Jakarta Barat. Ratusan petugas dan 20 unit damkar langsung tiba dan melokalisir api agar tidak terjadi perambatan yang luas. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran ini, namun sementara diduga dipicu korsleting listrik pada saat bangunan tidak ada penghuni. Meski tidak ada korban dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Sementara itu 10 motor ludes terbakar akibat kobaran api melahap tempat parkir motor di depan stasiun Bogor, Jawa Barat pagi tadi. Kebakaran diduga akibat korsleting sistem alarm motor. Sejumlah pegawai panik mendapati parkiran sepeda motor di lantai 3 ruko depan stasiun Bogor, Jawa Barat terbakar pada Senin pagi. 7 mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Akibatnya 10 sepeda motor hangus terbakar. Kebakaran diduga akibat korsleting sensor sistem alarm motor. Tak ada korban dalam kejadian ini, kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, perayaan Idul Fitri akan semakin meriah bila sambil berbagi, apalagi THR yang dibagikan dalam bentuk uang tunai jutaan rupiah, logam mulia hingga sepeda motor. Bertempat di halaman salah satu pusat perbelanjaan di Kota Bandung, Jawa Barat, Waffle Tenggo menyapa konsumen setianya dengan menggelar acara bertajuk THR Mudik Tenggo. Kemeriahan mulai terasa ketika peserta mengikuti lomba makan waffle Tenggo berukuran jumbo, waro-waro festif blind cup Han Tenggo, serta penampilan emak-emak korban Bang Emok. Pada tahun ini, Tenggo memberikan THR kepada konsumen Indonesia yang setia membeli Tenggo. Hadiahnya mulai dari collectible amplop dan gantungan kunci karakter, uang tunai mulai dari 10.000 hingga 10 juta rupiah, logam mulia 1 gram hingga sepeda motor. Kemasan kita yang ada tertera dalam THR Mudik Tenggo itu tuh tidak ada yang namanya blind cup. Dalam blind cup itu dia tidak ada THR-nya sendiri. Itu tuh mulai dari gantungan kunci, terus juga ada amplop peluk di sana, terus juga ada dalam bentuk cash mulai dari 10.000 sampai dengan 10 juta. Tenggo identik dengan produk festif yang banyak dibeli masyarakat untuk menyambut Hari Raya Idul Fitri. Karena saat ingat Lebaran, ingat Tenggo. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana, iNews melaporkan.
Nekat menambang emas di lokasi terlarang, 6 orang penambang ilegal tewas usai terjebak dan menghirup asap di lubang tambang di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. 2 jenazah bisa dievakuasi dan 4 lainnya masih dalam pencarian. Asap putih tebal terlihat masih mengepul keluar dari lubang galian tambang emas milik PT Antam di Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor. Diduga asap ini yang sempat menjebak 11 orang penambang tanpa izin, peti yang masuk ke lokasi dari lubang tikus. Beruntung 5 orang bisa selamat dan sementara 6 lainnya terjebak di dalam lubang. Hasil evakuasi, 2 jasad korban sudah dievakuasi, sementara 4 korban lainnya masih dalam pencarian. Menurut keluarga, para korban sebelumnya berpamitan untuk pergi ke Gunung Pongkor guna mencari emas, namun setelah 2 hari kepergiannya malah mendapat kabar duka. Hingga kini, petugas masih berusaha melakukan evakuasi para korban, namun akibat medan dan kendala cuaca, serta masih banyaknya kepulan asap, menjadi kendala proses pencarian korban. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Ahli perbankan Yunus Hussein bersaksi dalam sidang gugatan CMNP bahwa surat berharga yang terbit usai ada pembayaran bukan tukar-menukar. Surat berharga bank hanya akan diterbitkan jika sudah ada transaksi, yaitu masuk kepada penerbit. Sidang gugatan PT Citra Marga Nusapala Persada Tbk atau CMNP di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat hari Rabu menghadirkan saksi ahli dari PT MNC Asia Holding, Yunus Hussein, ahli perbankan yang juga Kepala PPATK tahun 2002 hingga 2011. Dalam kesaksiannya, Yunus Hussein menegaskan surat berharga bank hanya akan diterbitkan jika sudah ada transaksi, yaitu uang masuk kepada pihak penerbit. Sidang terkait transaksi Negotiable Certificate of Deposit atau NCD atau surat berharga yang diterbitkan PT Bank Unibank Tbk untuk kepentingan CMNP dengan difasilitasi MNC Asia Holding sebagai arranger atau broker tahun 1999. NCD disebut CMNP tukar-menukar, bukan jual-beli sebagaimana dokumen yang dimiliki MNC Asia Holding. Memang ada prinsip hukum ya, prinsip berlaku sebagai titel yang sempurna untuk barang berharga masuk ke berharga. Tapi kurir ini kan menguasai dalam rangka tugasnya dan hanya temporer sementara dalam rangka tugas saja, tidak permanen. Ya. Jadi orang yang menguasai secara permanen lah sebagai pemilik dari surat berharga itu, karena surat berharga ini atas bawah ya. Ya bukan si ranger atau kurir yang memiliki, tapi pemilik akhir yang memegang menguasai itulah yang memiliki yang terakhir lah. Ya oke. Yang secara permanen menguasai surat berharga itu. Dan oleh si penjual. Usai mendengar keterangan saksi, kuasa hukum MNC Asia Holding Hotman Parsutapea menyatakan gugatan CMNP salah alamat. Tanggung jawab ada di pihak penerbit, bukan broker atau arranger. Jadi sekali lagi, putusan ini sudah salah gugat, sebagaimana saya bilang, walaupun sidangnya sudah berbulan-bulan, harusnya cukup putusannya cukup 1 halaman menyatakan salah pihak, salah tembak, ya, salah gugat, ya, itu aja. Jadi ini benar-benar orang banknya yang terima uang, banknya yang tidak bisa bayar, ya udah, kalau banknya sudah bubar, ya gugat mantan direksinya, gugat pemiliknya, kan begitu kan? Itu penafsiran yang sangat sederhana sekali. Cuma ini penggugat coba-coba, siapa tahu untung, gitu loh, ya. Hingga kini, pihak CMNP belum merespon permohonan wawancara kami. Tim Liputan, iNews melaporkan. Kami akhiri jumpa kita siang hari ini. Saya Wiki Adian bersama tim yang bertugas undur diri. Tetap semangat dan sampai jumpa.